Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kuliah, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Baik, selesai. Terima kasih, saudara. Apa kabarnya semua ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Ibu. Baik ya, soalnya musim-musim penghujan, sudah banyak yang KO, banyak yang sakit. Gitu. Jadi jaga kesehatan, jaga makan, jaga istirahat. Karena sebentar lagi saudara akan memasuki pekan UAS. Baik, kita akan melanjutkan agenda kita, yaitu presentasi. Ada dua kelompok presenter. Yang pertama adalah tentang konsep yang berkaitan dengan forensik, bioforensik. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan, kemudian selanjutnya yaitu tentang stabilitas di bidang bioforensik itu sendiri. Untuk kelompok presenter sudah bergabung? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah silakan bisa dimulai Mas Dimas. Boleh izin share screen nggak Ibu? Ya, silakan Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari Tujuh akan mempresentasikan mengenai konsep dari DNA fingerprinting and forensic analysis. Next. Jadi untuk anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, Nafanuri Amalia dengan NIM akhir 20, dan ada Jan Fauzia dengan NIM akhir 23, ada Dimas Amirul dengan NIM akhir 29, dan juga Fadila Ayu dengan NIM 71. Next. Selanjutnya adalah table of content dari materi presentasi hari ini, yaitu yang pertama ada forensic and DNA fingerprint, kemudian ada methods of DNA typing or fingerprinting or profiling, kemudian ada application for using DNA fingerprint, dan juga advantage and disadvantage of DNA fingerprint. Next. Selanjutnya adalah materi pertama, yaitu forensic and DNA fingerprint. Next. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu forensik dan juga DNA fingerprint dan apa keterkaitan antar keduanya. Nah, jadi forensik sendiri ini merupakan salah satu cabang ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip ilmiah untuk membantu proses investigasi, khususnya dalam kasus hukum. Singkatnya, forensik ini merupakan penggunaan ilmu pengetahuan untuk mencari kebenaran dalam konteks hukum. Sedangkan untuk DNA fingerprint ini merupakan salah satu teknik laboratorium yang digunakan untuk menentukan identitas seseorang berdasarkan urutan nukleotida pada bagian-bagian tertentu dari DNA manusia yang unik bagi setiap individu. Kemudian apa peran dari DNA fingerprint sendiri dalam dunia forensik dan keterkaitan keduanya. Next. Nah, yang pertama, peran dari DNA fingerprint dalam dunia forensik sendiri ini yang pertama adalah untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Jadi dengan cara membandingkan DNA dari TKP dengan DNA tersangka. Dan kemudian dapat diketahui apakah tersangka terlibat dalam kejahatan tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah untuk mengidentifikasi korban. Jadi dalam kasus bencana massal atau ketika identitas di DNA fingerprint ini berperan karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi korban. Dan yang terakhir adalah untuk membangun silsilah keluarga. Jadi dalam kasus kejahatan yang melibatkan beberapa generasi, DNA fingerprint ini dapat digunakan untuk membangun silsilah keluarga dan mengidentifikasi pelaku yang mungkin memiliki hubungan kekerabatan atau keterkaitan dengan tersangka lainnya. Next. Nah, selanjutnya adalah perbedaan dari DNA fingerprint yang sudah saya jelaskan tadi. Fingerprint yang kita ketahui sehari-hari itu yang pertama adalah di segi dasar identifikasi untuk DNA fingerprint sendiri ini memiliki pola unik dalam DNA, sedangkan untuk sidik jari biasa itu memiliki pola garis pada ujung jari. Kemudian untuk materi genetiknya, DNA fingerprint ini merupakan analisis yang dilakukan pada DNA yang merupakan materi genetik dalam setiap sel tubuh. Sedangkan untuk sidik jari biasa itu tidak melibatkan analisis genetik. Kemudian untuk stabilitasnya, DNA fingerprint ini memiliki pola DNA yang bersifat stabil sepanjang hidup kecuali terjadi mutasi genetik. Sedangkan untuk sidik jari biasa ini merupakan pola sidik jari yang juga bersifat stabil sepanjang hidup kecuali terjadi kerusakan fisik pada kulit.
Selanjutnya, untuk metode analisisnya, DNA fingerprint itu melibatkan teknik laboratorium, misalnya seperti PCR, electrophoresis gel, dan juga sequencing DNA. Sedangkan untuk sidik jari biasa itu, analisisnya dilakukan awal dengan cara membandingkan pola garis pada sidik jari. Selanjutnya, untuk sampelnya, DNA fingerprint itu, sampelnya dapat diambil dari berbagai sampel biologis seperti darah, rambut, air liur, atau jaringan tubuh. Sedangkan sidik jari biasa itu, sampelnya diambil dari permukaan benda yang diduga terdapat sidik jari atau pernah tersentuh oleh pelaku. Kemudian aplikasiannya, DNA fingerprint ini bisa digunakan pada ilmu forensik, misalnya identifikasi pelaku kejahatan dan juga tes paternitas. Selain itu juga bisa digunakan pada ilmu antropologi, biologi konservasi, dan lain-lain. Sedangkan untuk sidik jari biasa juga bisa digunakan pada ilmu forensik, misalnya identifikasi pelaku kejahatan. Selain itu juga bisa digunakan untuk identifikasi pribadi, misalnya pada paspor. Next. Kemudian ada history of DNA fingerprint. Jadi DNA fingerprint ini dari awal ditemukan itu mengalami perkembangan ilmiah hingga saat ini. Jadi pada awalnya pada tahun 1984, DNA fingerprint ini ditemukan oleh Alex Jeffrey yang merupakan seorang genetikawan Inggris yang merupakan sosok di balik penemuan DNA fingerprint. Jadi beliau menemukan bahwa setiap individu memiliki pola unik dari fragmen DNA yang disebut sebagai variable number of tandem repeats atau VN. Kemudian penerapan pertamanya itu yang menggunakan DNA fingerprint merupakan kasus pertama yang terjadi di Inggris yang merupakan awal dari kasus-kasus setelahnya. Sebentar lagi akan saya jelaskan dari kasus pertama ini. Kemudian pada tahun 1985 sampai 1989 ini merupakan periode awal pengembangan. Jadi selama periode ini upaya dilakukan untuk menstandarisasi metode dan protokol dalam analisis DNA fingerprint. Selain itu, database DNA juga mulai dibangun di beberapa negara untuk menyimpan profil genetik pelaku kejahatan. Selanjutnya pada tahun 1990 yang merupakan revolusi PCR, di mana kita ketahui bahwa teknik PCR ini merupakan stimulus yang merevolusi analisis DNA. Jadi PCR ini merupakan teknik yang memungkinkan amplifikasi sejumlah kecil DNA sehingga sampel yang sangat kecil pun dapat dianalisis. Selanjutnya pada awal tahun 2000-an itu ditemukan proyek genom manusia. Jadi proyek ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang genom manusia dan membuka jalan bagi pengembangan teknologi analisis DNA yang lebih canggih. Selanjutnya, para ilmuwan mulai menganalisis lokus genetik yang lebih spesifik untuk mendapatkan profil DNA yang lebih akurat. Kemudian pada tahun setelah awal 2000-an itu hingga sekarang, yaitu era Next Generation Sequencing atau NGS yang merupakan teknologi yang memungkinkan analisis genom secara masif dan paralel dan menghasilkan data dalam jumlah besar namun dalam waktu yang singkat. Nah, NGS ini juga memungkinkan analisis seluruh genom atau eksom sehingga dapat memberikan informasi genetik yang lebih lengkap. Next. Nah, jadi untuk kasus pertama yang menggunakan DNA fingerprint itu kasusnya terjadi pada tahun 1983, yaitu terjadi 2 kasus pembunuhan brutal di daerah Leicestershire, Inggris. Jadi pelaku ini berhasil menghilangkan jejaknya dan kasus ini menjadi dingin selama beberapa waktu. Kemudian pada tahun 1984, DNA baru ditemukan oleh Alex Jeffrey. Nah, selanjutnya pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1985, DNA fingerprint ini pertama kali diaplikasikan. Jadi, polisi memutuskan untuk mencoba teknik baru ini pada kasus pembunuhan di Inggris. Jadi sampel DNA dari TKP dibandingkan dengan sampel DNA dari 2 pria yang dicurigai. Namun hasilnya yaitu tidak sesuai, tidak ada kesesuaian antara sampel DNA dari tersangka dan DNA yang ada di TKP. Akhirnya polisi kemudian melakukan tes DNA massal kepada sekitar 5.000 pria di daerah tersebut untuk mendapatkan pelaku aslinya. Akhirnya mereka menemukan seorang pria yang memiliki pola DNA yang cocok, yang sesuai dengan DNA yang ada di TKP. Dan pria ini kemudian mengaku memang telah melakukan pembunuhan tersebut. Nah, kasus ini menjadi awal sejarah dalam penggunaan DNA fingerprint dalam dunia forensik. Dan keberhasilan dalam mengungkap kasus ini membuktikan bahwa DNA fingerprint merupakan alat yang sangat kuat dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan. Hingga saat ini. Next. Oke, materi selanjutnya adalah metode dalam DNA fingerprinting. Next. Jadi yang pertama metodenya yaitu ada RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism, yaitu sebuah teknik analisis genetik yang digunakan untuk mengidentifikasi variasi pola DNA antar individu. Jadi teknik ini menggunakan enzim retriksi, yaitu enzim yang dapat memotong DNA pada urutan spesifik yang disebut juga dengan situs retriksi atau restriction site. Nah, karena pola situs retriksi berbeda antara satu individu dengan individu lainnya, maka potongan DNA yang dihasilkan itu memiliki panjang fragmen yang bervariasi. Next. Nah, lalu bagaimana cara kerja dari enzim retriksi? Jadi, enzim retriksi itu memiliki struktur 3 dimensi yang unik, yang memungkinkan mereka itu untuk mengikat DNA utai ganda. Nah, struktur ini membantu enzim bergerak sepanjang helix DNA
dan mengenali pola spesifik dalam urutan bahasa. Nah, saat enzim reduksi ini menemukan urutan spesifik bahasa DNA atau yang disebut dengan reduction site itu, enzim ini akan berhenti. Nah, lalu situs reduksi ini biasanya berupa bahasa pendek yang bersifat palindromik atau urutan yang sama jika dibaca dari arah berlawanan. Nah, jika DNA itu memiliki lebih dari satu retriksi, enzim itu akan memotong pada setiap situs tersebut dan menghasilkan banyak fragmen DNA dengan panjang yang berbeda-beda. Nah, panjang fragmen ini bergantung pada lokasi dan jumlah situs retriksi di dalam molekul DNA. Next. Nah, selanjutnya adalah bagaimana proses dari RFLP ini. Ini yang pertama itu sampel DNA dari beberapa individu, yaitu digambar di kotak A, B, dan C, dipotong menggunakan enzim reduksi. Nah, enzim ini memotong DNA pada lokasi spesifik yang disebut dengan reduction site dan menghasilkan fragmen DNA dengan panjang yang berbeda. Lalu, fragmen DNA hasil pemotongan di tahap pertama itu dimuat ke dalam gel elektroforesis. Nah, ketika medan listrik diterapkan, fragmen DNA akan bermigrasi berdasarkan ukurannya. Fragmen kecil itu akan bergerak lebih jauh melalui gel, sedangkan fragmen yang besar itu bergerak lebih lambat dan tetap dekat dengan sumuran awal. Nah, lalu fragmen DNA dari gel itu dipindahkan ke membran nitroselulosa menggunakan larutan alkali atau alkali solution. Nah, larutan ini berfungsi untuk membantu memisahkan DNA untai ganda menjadi untai tunggal dan memungkinkan DNA itu menempel pada membran nitroselulosa. Nah, proses ini dilakukan dengan menggunakan sponge dan tumpukan power towels untuk menyerap larutan secara kapiler. Nah, lalu langkah yang selanjutnya, membran nitroselulosa yang telah mengandung fragmen DNA tadi itu diinkubasi dengan larutan probe DNA. Nah, probe ini adalah potongan DNA pendek yang dilabeli radioaktif dan bersifat komplementer terhadap urutan DNA target. Nah, probe itu akan mengikat secara spesifik hanya pada fragmen DNA yang memiliki urutan komplementer. Nah, lalu proses yang terakhir yaitu setelah proses hibridisasi tadi, membran itu diletakkan di atas film fotografi atau photographic film, di mana radioaktif dari probe yang terikat dengan fragmen DNA itu memanfaatkan film dan menghasilkan pola pita yang sesuai dengan lokasi DNA target. Nah, sehingga dapat dihasilkan pola pita hitam pada film yang mencerminkan distribusi fragmen DNA yang memiliki urutan target. Nah, pola unik ini untuk setiap individu atau genotip sehingga berguna untuk identifikasi individu atau analisis variasi genetik. Next. Nah, selanjutnya adalah perkembangan dan keterbatasan dari teknik RFLP ini. Jadi teknik RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism itu salah satu metode awal yang digunakan untuk analisis DNA dalam bidang forensik, di mana pada masanya RFLP ini dianggap sebagai terobosan besar karena dapat membedakan DNA individu berdasarkan variasi dalam pola retriksi DNA-nya. Nah, dengan kemajuan teknologi biologi molekuler, RFLP ini mulai jarang digunakan. Nah, teknik yang lebih modern itu seperti PCR, CTR, STR, dan lain-lain. Nah, lalu RFLP ini juga memiliki keterbatasan di mana ini memerlukan DNA dalam jumlah yang besar karena proses reduksi dan hibridasi itu melibatkan banyak tahapan yang dapat mengurangi jumlah DNA yang tersedia. Nah, lalu jika sampel DNA itu terkontaminasi oleh kotoran, jamur atau kondisi lingkungan yang ekstrim itu seringkali juga tidak dapat digunakan. Nah, analisis RFLP ini juga membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan teknik modern. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan reliabilitas dari analisis RFLP ini. Jadi DNA yang analisis RFLP ini tergantung dari kualitas dan kuantitas DNA-nya, di mana DNA yang terdegradasi atau rusak itu dapat menghasilkan pita DNA yang kabur atau tidak jelas selama proses elektroforesis. Nah, lalu penyebab degradasi DNA itu bisa berupa kontaminasi kotoran, paparan suhu, kelembapan, dan lain-lain. Nah, RFLP ini juga membutuhkan jumlah DNA yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan teknik modern yang lainnya. Nah, karena terlalu sedikit, jumlah fragmen yang dihasilkan akan tidak mencukupi untuk menghasilkan pola pita yang jelas. Oke, next. Nah, ini merupakan video bagaimana proses dari RFLP. Mungkin bisa diputar. Nggak ada suaranya ya, Mas, ya? Tadi Nggih, Ibu. emang nggak ada, Kang? Perlu di-set sound-nya? Nggih, Bu. Ada sebenarnya, Bu. Masih diusahakan, Bu. Oh ya, baik.
Hey guys, quick biochemistry basics here. Let's talk about RFLP. Restriction fragment length and polymorphism is a molecular technique that uses restriction enzymes to identify variations in homologous DNA sequences. Let's understand this technique in detail. The genomic DNA is first isolated and fragmented with a restriction enzyme. The DNA fragments produced by the restriction enzyme are separated by agarose gel electrophoresis. Once separated, the DNA fragments in the gel are denatured using an alkali. The alkali breaks the hydrogen bond between the DNA strands. As a result, the DNA in the gel now becomes single-stranded. These fragments are then transferred to a membrane by applying pressure. The next step is to detect our desired fragment present in the membrane using a probe. The probe is a single-stranded DNA which is labeled with P32. This single-stranded probe is complementary to the DNA fragment which we want to detect on the membrane. Once probe hybridizes to the membrane, an X-ray film is placed on the membrane to detect the probe. Any variations in the length of the gene can be detected by looking at the autoradiogram. Now, the probe is small and it binds a small portion of the gene. Let's call this as probe binding sequence. The probe binding sequence is a sequence in the sample DNA which is complementary to the probe. And to keep things simple, we will indicate this in red. Let's say sample A has 3 restriction sites. Now, upon restriction digestion, 2 fragments will be produced. Out of 2, only one has the probe binding sequence. Hence, one band will be observed in the autoradiogram. Now, let's suppose sample B has lost a restriction site due to mutation. In this case, only one band will be observed. This band will be very large. And the restriction pattern of sample C will be same as that of sample A. This kind of analysis is widely used in the analysis of alleles, an inheritance pattern of a specific gene. Let's say in one of our sample, the gene is mutated at the site where the restriction enzymes act. In this case, the restriction enzyme will not be able to cleave the gene. As a result, the fragment will be very large. Let's say homozygous dominant allele shows a large band, whereas homozygous recessive allele shows a small band. Now, if the individual is heterozygous, then RFLP pattern will show both the bands. Nah, ini merupakan serangkaian proses dari teknik RFLP. Nah, untuk teknik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi metode selanjutnya yang lebih modern daripada RFLP methods itu adalah STR atau short tandem repeat. Jadi what's the definition of STR itself? Jadi STR ini adalah sebuah metode dalam fingerprinting atau DNA profiling yang merupakan sekuen DNA pendek yang dia itu berulang-ulang kali secara berurutan di lokasi kromosom yang spesifik. Nah, untuk kenapa dibilang sekuen DNA pendek yang berulang-ulang kali? Karena STR ini terdiri dari 2-6 pasang basa nukleotida yang diulang. Kemudian dia jumlah pengulangannya itu berbeda antara basa nukleotida yang satu dengan yang lain. Kemudian sangat berguna untuk identifikasi per individu karena variasinya yang tinggi. Nah oleh karena itu STR ini sangat dia memiliki peran dalam beberapa analisa forensik seperti dalam tes hubungan keluarga atau paternity test dan penelitian genetika populasi. Dan untuk analisa forensik yang dia itu sifatnya spesifik yaitu antar individu. Nah, untuk metode STR-nya sendiri itu bagaimana? Next slide. Jadi metode DNA profiling STR yang pertama itu adalah kita harus menyiapkan sampel. Jadi sampel itu dikumpulkan dari ya tentu sampel biologis seperti darah atau saliva, rambut atau jaringan-jaringan di beberapa bagian tubuh yang itu ya mengandung DNA. Nah, kemudian dilakukan ekstraksi DNA. Kemarin kan kita sudah belajar bagaimana ekstraksi DNA.
dengan syarat kimiawi, itu bisa dengan metode phenolchloroform atau metode kit komersial. Nah, kemudian untuk metode yang selanjutnya yaitu setelah ekstraksi itu adalah amplifikasi PCR. Jadi amplifikasinya itu menggunakan polymerase chain reaction. Kemudian terdapat beberapa lokus STR standar yang biasanya itu hanya terdiri 13-20 lokus yang diamplifikasi. Nah, kemudian dalam amplifikasi PCR ini ya seperti teknik PCR pada umumnya itu menggunakan primer khusus untuk menggandakan ya, untuk mengamplifikasi wilayah STR yang spesifik pada lokus-lokus tadi. Nah, kemudian akhirnya jutaan salinan fragmen DNA dihasilkan, DNA target ya maksudnya, jutaan salinan fragmen DNA target dihasilkan, kemudian fragmen-fragmen ini nanti akan dideteksi dan dipisah menggunakan elektroforesis kapiler. Kemudian pemisahannya itu berdasarkan ukuran dan dengan pewarnaan fluoresen, dan setiap lokus spesifik dari STR tadi itu diukur panjangnya. Kemudian analisis dan interpretasi. Jadi analisis dan interpretasinya itu adalah dengan membandingkan pola STR-nya tadi dengan database. Terus dapat ditentukan di sana genotip individunya. Probabilitas kecocokan. Oke, mungkin next slide. Oke, jadi yang selanjutnya itu adalah polymerase chain reaction. Jadi tadi kan sudah sempat disinggung di STR itu dalam pembuatan profil DNA, PCR itu digunakan untuk menyalin STR pada setiap lokus genetik, dan itu terjadi berkali-kali sehingga didapatkan suatu DNA yang cukup untuk membuat profil. Nah, STR yang disalin berkali-kali dengan metode PCR itu disebut juga dengan VNTR atau variable number tandem repeats. Jadi dalam praktiknya itu PCR itu dia digunakan gampangnya itu PCR digunakan untuk memperbanyak wilayah STR spesifik. Jadi memungkinkan analisis yang lebih detail dari karakteristik genetik per individunya. Nah, untuk metodenya sendiri sebenarnya tadi sudah disebutkan ya. Jadi yang pertama DNA itu diekstraksi dari nukleus pada setiap sel di tubuh. Mungkin next slide. Nah, kemudian molekul DNA yang rusak dengan bantuan enzim restriksi endonuklease itu dia akan dipotong menjadi fragmen-fragmen DNA yang mengandung sekuen VNTR atau variable number tandem repeat tadi. Nah, kemudian fragmen ini dipisahkan berdasarkan ukurannya menggunakan gel elektroforesis. Kemudian fragmen DNA untai tunggal itu akan yang sudah dipisah itu akan dipindah ke membran nilon. Kemudian probe DNA radioaktif yang memiliki ukuran komplement terhadap VNTR dituangkan di atas membran nilon, dan beberapa fragmen DNA itu akan mengikat VNTR untai tunggal. Nah, metode hibridisasi DNA-nya ini yang dengan probe tadi kita kan udah belajar juga di praktikum, itu adalah Southern blotting. Nah, kemudian membran nilonnya ini dicuci untuk menghilangkan probe yang berlebih. Kemudian X-ray film dipasang gitu ya di membran nilon untuk menandai tempat di mana probe DNA radioaktif tadi itu berikatan dengan fragmen DNA. Nah, tempatnya itu ditandai sebagai pita gelap, dan pita gelap ini mewakili DNA fingerprinting-nya itu tadi atau DNA profile-nya. Seperti itu. In next slide. Nah, jadi mungkin teman-teman ya bedanya di mana antara STR sama PCR. Jadi tadi udah disinggung kalau PCR tuh dia digunakan untuk memperbanyak wilayah STR yang spesifik. Nah, jadi STR-nya itu sekuen DNA pendek yang berulang-ulang kali. Itu gambarnya kan perbedaan VNTR ya sama STR. Kok ada PCR-nya juga? Nggak pas ya judulnya itu ya. Oh ya, maaf Bu, maksudnya bagaimana perbedaan antara VNTR, variable number tandem repeats tadi, sama STR.
Jadi PCR itu PCR itu digunakan untuk memperbanyak wilayah STR, sedangkan STR-nya itu adalah target yang digunakan PCR untuk profiling DNA. Oke, next slide. Nah, kemudian bagaimana perbandingan antara PCR dengan RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism. Jadi tadi sebenarnya sudah disebutkan apa kelemahan-kelemahan dari RFLP. Jadi untuk yang pertama itu dari segi kecepatan prosesnya. PCR tuh hanya membutuhkan waktu 2-4 jam, sedangkan RFLP itu waktu yang dibutuhkan itu bisa sampai 2 minggu. Sehingga PCR tuh lebih cepat. Nah, kemudian kuantitas sampelnya, PCR tuh dia lebih unggul untuk sampel-sampel yang terbatas dan bisa bekerja dengan sampel DNA yang lebih sedikit, sedangkan RFLP dia membutuhkan jumlah DNA dalam jumlah besar. Nah, untuk PCR sendiri dia itu memiliki diskriminasinya tinggi, artinya PCR itu sangat sensitif, dia sensitivitasnya tinggi dan dapat menggunakan sampel-sampel yang sangat mikroskopis, sedangkan RFLP-nya itu membutuhkan sampel DNA dalam jumlah yang banyak. Dan untuk dari segi biaya sendiri, PCR itu cenderung lebih murah daripada teknik RFLP yang lebih mahal dan prosesnya tadi juga lebih panjang. Oke, next slide. Baik, selanjutnya adalah aplikasi dari DNA fingerprint. Jadi DNA fingerprint ini dapat diaplikasikan ada berbagai bidang. Yang pertama itu ada forensik dan kriminalitas, ada juga untuk menentukan hubungan darah antara orang tua dan anak, untuk mendiagnosis penyakit, ataupun dapat juga digunakan dalam bidang pertanian untuk menentukan varietas tanaman dengan varietas yang unggul. Next. Yang pertama ini dalam bidang forensik dan juga kriminalitas. Jadi DNA dari tersangka ketika ada pembunuhan, DNA dari tersangka yang melakukan yang ditemukan pada TKP atau tempat kejadian perkara, seperti tadi yang disebutkan oleh Mbak Nafa, itu seperti ada darah, rambut, air liur, ataupun cairan-cairan lainnya, cairan tubuh lainnya, itu dapat digunakan sebagai bukti untuk nantinya itu dianalisis dengan membandingkan dengan sampel DNA dari korban. Jadi ketika pola DNA antara tersangka dan juga korban ini cocok, maka hal itu menjadi bukti yang sangat kuat untuk mengaitkan tersangka dengan DNA temuan di tempat kejadian perkara. Untuk metode yang digunakan itu dapat menggunakan 3 metode yang disebutkan oleh rekan saya sebelumnya, seperti RFLP dengan menggunakan enzim retriksi untuk memotong DNA menjadi fragmen-fragmen, lalu pola-polanya ini, pola kan memiliki pola-pola yang unik. Pola-polanya ini akan dianalisis dan dibandingkan antara si tersangka dan juga si korban. Kemudian menggunakan PCR dengan mengamplifikasi segmen DNA tertentu. PCR ini sangat berguna digunakan ketika DNA dari tempat kejadian perkara ini, DNA yang ditemukan itu sudah terdegradasi atau yang ditemukan itu dalam jumlah sedikit. Yang paling umum digunakan itu adalah metode yang disebutkan oleh Fadila, yaitu SPTRS, dengan menganalisis daerah DNA yang memiliki pola pengulangan pendek, karena setiap individu itu memiliki pola yang berbeda-beda, memiliki keunikan sendiri, sehingga hal ini itu lebih ampuh untuk menentukan yang mana sih tersangkanya. Teknik STRS ini biasanya juga dikombinasikan dengan PCR. Dapat dilihat dari gambar di sebelah kanan ini adalah contohnya ketika terjadi pembunuhan. Jadi si korban itu dilakukan analisis menggunakan teknik-teknik tadi, dan juga hasilnya itu divisualisasikan, mendapatkan hasil di bagian blood stain. Kemudian orang-orang atau orang-orang yang kemungkinan dianggap sebagai tersangka itu juga dilakukan dianalisis DNA-nya. Jadi kemudian dibandingkan dengan blood stain ini adalah DNA yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Kemudian orang-orang yang dianggap sebagai pelaku itu juga dilakukan analisis menggunakan teknik yang sama. Kemudian nantinya hasilnya itu akan dibandingkan. Jadi dari gambar ini itu dapat dilihat bahwa pelaku yang memiliki DNA yang sama dengan DNA yang ditemukan di tempat kejadian perkara ini adalah pelaku ketiga atau suspek ketiga, karena seperti yang kita lihat strain-nya itu sama persis antara strain darah yang ditemukan dan juga DNA yang dimiliki oleh pelaku ketiga. Jadi dapat dipastikan bahwa tersangkanya adalah pelaku ketiga. Next. Selain itu,
DNA fingerprint itu juga dapat digunakan atau sering digunakan untuk menentukan hubungan darah antara orang tua dan anak. Di Indonesia sendiri atau sering kita dengar sendiri itu biasanya disebut dengan tes DNA. Ini terdiri dari 2 macam, yaitu tes paternity untuk menentukan ayah biologisnya dari seorang anak tersebut, dan maternity itu digunakan untuk menentukan ibu biologisnya. Tes ini juga dapat digunakan untuk melacak hubungan kekerabatan lintas generasi, misalnya ketika melakukan pencarian keluarga kandung pada kasus adopsi. DNA fingerprint yang ini juga dapat digunakan untuk menentukan kecocokan organ ketika seseorang akan melakukan donor organ atau jaringan. Ini nanti berhubungan dengan pengaplikasiannya pada bidang kesehatan. Jadi ketika seseorang itu akan melakukan donor organ, orang yang akan mendonorkan organnya dan orang yang akan didonorkan itu harus dilakukan tes terlebih dahulu untuk menentukan cocok atau tidaknya. Kemudian metode yang digunakan itu sama. Jadi ketiga metode yang disebutkan oleh rekan saya sebelumnya itu dapat digunakan, namun yang paling sering digunakan lagi-lagi adalah STRS. Kenapa? Karena DNA manusia itu kan memiliki daerah-daerah tertentu yang disebut sebagai loci STR, di mana terdapat pola pengulangan pendek yang berbeda-beda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Seorang anak itu akan mewarisi separuh loci STR dari ayah dan separuhnya lagi itu dari ibu. Dengan membandingkan pola STR antara anak dan orang tua yang diklaim, maka hubungan biologisnya itu dapat dipastikan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Ada juga metode lainnya itu yaitu menggunakan mitochondrial DNA analysis atau mtDNA. Namun metode ini itu hanya digunakan untuk menentukan hubungan antara ibu dan anak saja, karena mtDNA ini hanya diwariskan dari ibu ke anak. Untuk memastikan ayah biologisnya itu dapat menggunakan metode Y chromosome analysis, karena penelusuran hubungan paternal digunakan untuk menelusuri hubungan paternal melalui kromosom Y yang diwariskan dari ayah ke anak laki-lakinya. Kemudian pada gambar di bagian kanan itu ceritanya adalah terdapat seorang tentara yang meninggal dunia, yang mati ketika di medan perang, tetapi kehilangan identitasnya. Jadi untuk menentukan siapa sih keluarga atau orang tua dari tentara yang meninggal tersebut, itu dilakukan tes-tes dengan menggunakan DNA fingerprint. Jadi dari gambar tersebut yang merupakan orang tua dari si tentara tersebut itu adalah parents C dan D. Kenapa? Karena dari parents C dan D ini ketika dicocokkan itu memiliki kecocokan yang sangat kuat dengan DNA dari tentara tersebut. Karena seperti yang kita tahu dan saya sebutkan sebelumnya bahwa seorang anak itu akan mewarisi setengah dari gen ayah dan setengahnya lagi dari gen ibu. Jadi dari parents C dan D itu setengahnya itu ketika dibandingkan dengan siswa itu merupakan setengah dari gen ayahnya itu, setengah dari parents C itu terdapat sama dengan gen tentara yang ditemukan tersebut, dan parents D juga merupakan setengahnya dari gen tentara yang ditemukan tersebut. Next. Yang ketiga adalah diagnosis penyakit dan untuk perawatan lanjutan. Diagnosis yang dilakukan ini biasanya adalah penyakit-penyakit bawaan untuk menentukan dari mana sih asal penyakit tersebut, apakah berasal dari keluarga atau keturunan dari ayah ataupun dari ibu. Jadi ada beberapa kelainan yang mungkin didiagnosis itu ada cystic fibrosis, hemofilia, Huntington disease, kemudian ada familial Alzheimer, ada sickle cell anemia, ada thalassemia, dan penyakit kelainan-kelainan lainnya yang merupakan penyakit bawaan atau penyakit keturunan. Dengan menganalisis mutasi spesifik pada DNA, dokter itu dapat mengonfirmasi diagnosis dan juga menentukan apakah seorang tersebut itu merupakan carrier atau pembawa dari gen yang menyebabkan penyakit tersebut. Dengan melakukan DNA fingerprint, kerabat yang memiliki riwayat tertentu, prototipe DNA terkait penyakit tersebut dapat dideteksi lebih mudah, dan dokter dapat menyesuaikan pengobatan berdasarkan kebutuhan individu. Metode yang digunakan itu biasanya adalah PCR untuk mendeteksi mutasi genetik spesifik atau DNA patogen dari sampel kecil, atau dapat juga menggunakan STRS digunakan untuk mendeteksi kelainan genetik dan mempelajari variasi genetik yang relevan dengan risiko penyakit. Next. Kemudian yang terakhir itu adalah pengaplikasiannya untuk menentukan tanaman dengan varietas unggul. Jadi DNA fingerprint ini juga dapat digunakan dalam bidang agrikultur untuk mengidentifikasi, melestarikan, dan atau mengembangkan varietas suatu tumbuhan yang varietasnya itu unggul. Dengan melakukan analisis DNA, varietas unggul itu dapat dipilih dan juga diperbanyak berdasarkan karakter genetik yang diinginkan. Seperti ketika ingin memiliki tanaman yang tahan terhadap suatu penyakit, dapat dilakukan dengan menggunakan DNA fingerprint. Kemudian atau diinginkan hasil panennya tinggi, atau tanaman yang memiliki adaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu.
DNA fingerprint ini dapat membantu mengidentifikasi pola genetik unik pada suatu varietas tanaman tertentu. Hal ini akan mempermudah pemilihan varietas unggul berdasarkan sifat genetik seperti ketahanan terhadap hama, kekeringan, ataupun salinitas. Dalam perdagangan benih, DNA fingerprint ini digunakan untuk memastikan bahwa benih yang dijual ke petani itu sesuai dengan klaim varietas tertentu. Hal ini tuh penting untuk mencegah distribusi benih palsu atau campuran. Teknik yang digunakan itu lagi-lagi adalah yang sering digunakan adalah FRLP, menggunakan enzim matriksi untuk memotong DNA menjadi fragmen-fragmen yang kemudian dipisahkan berdasarkan ukurannya. Meskipun teknik ini itu andal ataupun baik, metode ini tuh tapi membutuhkan waktu dan juga sumber daya yang lebih besar dibandingkan metode lainnya. Teknik lainnya yang dapat digunakan itu teknologi NGS atau Next Generation Sequencing yang memungkinkan analisis genomik skala besar untuk mengidentifikasi semua variasi genetik dalam satu tanaman. Kemudian, keuntungannya sendiri, keuntungan DNA fingerprint dalam pengembangan varietas tanaman unggul ini, yang pertama itu ada proses seleksi menjadi lebih cepat dan juga spesifik karena berbasis pada marker genetik bukan, hanya pada pengamatan secara fenotip. Kemudian, varietas unggul yang dihasilkan dengan metode ini itu biasanya lebih adaptif terhadap perubahan iklim sehingga dapat menjamin keberlangsungan produksi pangan. Contohnya itu, eee eee hal ini tuh dapat diaplikasikan pada padi, jagung, kelapa sawit, atau buah-buahan tertentu. Jadi untuk padi, ketika kita untuk mengidentifikasi varietas padi dengan gen tahan hama. Biasanya untuk jagung itu biasanya, menentukan varietas yang tahan akan kekeringan. Untuk, kelapa sawit itu untuk menentukan varietas, yang dapat memproduksi minyak dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan, varietas lainnya. Untuk buah-buahan itu untuk mengidentifikasi varietas unggul biasanya untuk mendapatkan buah yang memiliki rasa yang manis dan juga ketahanan penyimpanan yang lebih lama dan lebih baik. Next. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari DNA fingerprint. Next, yang pertama adalah kelebihannya. Terdapat beberapa kelebihan ketika kita mengaplikasikan DNA fingerprint ini. Yang pertama itu karena, DNA fingerprint ini memiliki akurasi yang tinggi. Jadi DNA fingerprint itu sangat akurat dan juga mampu membedakan individu bahkan di antara kembar identik karena analisis dilakukan pada bagian DNA yang sangat bervariasi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Kemudian, DNA fingerprint ini juga berbasis molekuler sehingga, biasanya tidak terpengaruh oleh faktor lingkungan atau perubahan fenotip yang terjadi pada individu. Adalah foto dari korban bernama Annalena yang berusia 56 dan kemudian di sebelah kanannya ada korban yang bernama Muhammad Amori yang berusia 8 tahun. Untuk kronologi kejadiannya adalah ketika si almarhum Muhammad Amori ini akan menuju ke sekolah dengan berjalan kaki. Nah, tiba-tiba seseorangnya menikam. Nah, penikaman ini terjadi secara brutal yang mana si pelaku ini menikam korban di bagian leher. Kemudian saat korban melarikan diri untuk mencari pertolongan, kemudian si pelaku menusuknya dari belakang dan juga menghantam atau memukul bagian dada si Muhammad Amori ini. Nah, kemudian setelah dipastikan sudah tewas, kemudian si pelaku melihat bahwasannya terdapat seorang wanita parubaya yang melihatnya, si korban ini mungkin sedikit kelelapan sehingga menikam juga si korban bernama Annalena tersebut. Nah, kemudian dari kejadian ini polisi segera menuju ke lokasi kejadian yang mana sudah saya cantumkan di bagian kanan atas itu ada peta denah lokasi kejadian. Nah, kemudian pada bagian kiri itu ada topi dan juga pisau kupu-kupu yang digunakan oleh pelaku yang melakukan kasus pembunuhan ini. Nah, jadi untuk menganalisis pelaku ini sendiri dengan menggunakan analisis sampel DNA ada di kedua barang bukti tersebut. Nah, untuk kedua barang bukti tersebut merupakan barang bukti dari pelaku yang mana pada topi ditemukan beberapa helai rambut dan juga pada pisau kupu-kupu ditemukan bercak darah dan juga beberapa sedikit sayatan luka dari si pelaku. Nah, kemudian bagaimana sih metode yang digunakan dalam penelitian atau dalam pencarian pembunuhan ini? Nah, jadi